Prof. Yudi Kabiatul Adamia. Terima kasih. Tes. Bisa dengar suara saya ya? Siap, Bu. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Arif Andri. Jadi kita akan melakukan diskusi terkait dengan bagaimana menganalisis data kualitatif menggunakan software NVivo ya. Welcome untuk semua participants. Nanti saya harapkan ada interaksi dua arah antara pembicara dengan partisipan. Ya, Pak Andri adalah dosen dari program studi ilmu ekonomi pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, dan beliau juga aktif di laboratorium ya Pak Andri ya, laboratorium ilmu ekonomi pembangunan. Jadi nanti analisis kualitatif ini memang berbeda mainstream dengan apa yang biasa kita gunakan ya. Umumnya kita alirannya adalah positivistik dan kita menggunakan analisis kuantitatif. Tetapi kadang-kadang dalam konteks research yang grassroots atau lebih kepada pendekatannya induktif itu memerlukan analisis atau pendekatan yang berbeda, bukan menggunakan positivis atau post-positivis. Baik, saya persilahkan langsung kepada Pak Andri. Monggo, Pak Andri. Time is yours. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sampaikan kepada pertama yang saya hormati Prof. Yudi Kabiatul Adamia, kemudian dari panitia tim Pasca Sarjana, kemudian para peserta workshop pengolahan data kualitatif menggunakan software NVivo pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berharap peran serta teman-teman saudara pada workshop kali ini, sehingga modelnya adalah bukan hanya saya menyampaikan, tetapi lebih ke arah saya itu hanya sekedar memberikan, kita share gitu, kita ke arah share, kita lebih untuk banyak berdiskusi, karena pada nyataannya terlebih terutama untuk bidang ilmu seperti kayak saya sendiri, ekonomi itu kebanyakan kita menggunakannya adalah kita menggunakan pendekatan kuantitatif, dan kita sudah tidak begitu kaget misalkan kita menggunakan analisis ada SPSS, kemudian ada ada eViews, Stata dan lain sebagainya. Tetapi pada ketika kita bertemu dengan suatu responden atau suatu penelitian yang sedikit berbeda, kadang pendekatan kuantitatif itu juga memiliki beberapa kelemahan. Paling tidak, salah satu kelemahannya adalah tak jarang pendekatan kualitatif itu tidak mampu memberikan gambaran yang lebih rigid terkait dengan data-data di lapangan. Dan pendekatan itu sebenarnya bisa lebih kita dekatkan dengan mereka para responden, yaitu adalah dengan menggunakan beberapa pendekatan, misalkan wawancara, kemudian kita membuat salah satu adalah wawancara, yaitu adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, pada pagi hari ini saya akan coba untuk mengenalkan seperti itu ya. Saya lebih topik ke mengenalkan salah satu aplikasi itu adalah NVivo.
Dan perlu saya garis bawahi di awal bahwa sebentar saya share PPT dulu. Perlu saya sampaikan di awal bahwa di sini yang namanya in vivo itu adalah alat ya. Kita perlu garis bawahi bersama bahwa in vivo adalah alat. Itu yang pertama adalah kayak gitu. In vivo adalah alat, in vivo adalah suatu bentuk alat pendukung, aplikasi pendukung gitu. Jadi, dan yang pertama yang perlu saya sampaikan, jangan pernah berpikir dalam penggunaan alat satu ini adalah layaknya kita menggunakan olah data kuantitatif. Maksudnya adalah ketika Anda menggunakan kuantitatif itu kan Anda pertama Anda siapkan data sedemikian rigid, kemudian banyaknya jumlahnya sudah terpenuhi, semua terpenuhi, and then Anda masukkan ke dalam satu bentuk aplikasi, misalkan SPSS demikian. Anda tinggal tunggu berapa detik, setelah itu Anda langsung menemukan jawabannya. Anda langsung bisa mengambil kesimpulan. Tetapi dalam metode kualitatif salah satu aplikasi ini sedikit berbeda, yaitu peran utama di sini adalah peneliti itu sendiri. Jadi bukan aplikasi. Jadi aplikasi bisa menyesuaikan peneliti. Itu maksud yang saya sampaikan demikian. Jadi aplikasi itu bisa menyesuaikan si peneliti. Oleh karena itu, silahkan Anda nanti bisa membuat sedemikian rupa untuk model yang satu ini. Bentar. Salah satunya adalah yang kita bahas adalah in vivo. Untuk in vivo sebenarnya silahkan, saya sarankan ketika Anda memang fokus sekali untuk menggunakan olah data kualitatif, silahkan Anda bisa sekarang Anda bisa download saja, nggak masalah, in vivo yang versi trial saja. Karena untuk versi yang berbayar lumayan ya, saya akui itu lumayan. Jadi berbayar. Cuman in vivo ada kalayaknya aplikasi-aplikasi trial yang lain, di mana dia akan mendetek satu hardware untuk satu lisensi trial. Jadi jika Anda sudah jadi semisal Anda sudah memasang satu aplikasi in vivo ke dalam laptop atau PC Anda nanti tidak akan, ketika lisensi Anda sudah berakhir versi trial, Anda tidak dapat memasang in vivo dengan versi trial lagi. Itu layaknya sama dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Oleh karena itu Anda nanti akan disarankan untuk membeli. Atau ada solusi yang lain, yaitu adalah silakan install ulang laptop Anda. Itu kayak gitu. Solusinya adalah itu. Dan sebelum kita mengenal lebih jauh, ada beberapa cara main dalam in vivo. Yang pertama, karena in vivo ini adalah salah satu aplikasi yang bisa dikatakan baru di Indonesia dan jarang juga yang memakai. Biasanya kalau penelitian di pendidikan itu kebanyakan yang menggunakan adalah S2 dan S3. Karena kebanyakan banyak mereka yang sudah walaupun rumpunnya misalkan kayak ekonomi, kemudian kalau hukum pasti ya ekonomi, banyak juga yang sudah mulai menerapkan kualitatif. Terutama semisal di ekonomi kita adalah pemberdayaan masyarakat seperti itu. Karena kita tidak mungkin memaksakan data itu harus berupa kuantitatif. Dan kebanyakan pasti itu adalah berupa transkrip dan itu bisa kita manfaatkan. Nah, di dalam in vivo, bentar. Screen-nya mana ya? Bentar. Oke. Nah,
NVivo merupakan program atau aplikasi analisis untuk penelitian kualitatif. Yang pertama adalah untuk penelitian kualitatif, karena NVivo sebenarnya sudah sekarang itu adalah yang terbaru adalah NVivo 12 Plus. Ada NVivo 12 Plus, itu silahkan kalau Anda ingin mulai mendownload nggak apa-apa, silahkan mulai download saja yang versi trial. Kalau Anda mendownload silahkan search saja di Google, cari saja download NVivo seperti itu. Nanti Anda akan disarankan untuk memasuki ke webnya QSR. QSR nanti masuk, silakan di situ Anda masukkan email Anda, nanti Anda bisa mendownload versi trial. Nah, trial hanya berfungsi selama 15 hari dihitung dari pertama Anda mendownload. Jadi sekarang ya berarti 5 hari ke depan, 15 hari ke depan. Nah, sebenarnya aplikasi NVivo ini dikhususkan untuk penelitian kualitatif. Di kualitatif ini memang karena pendekatannya adalah di kualitatif ini banyak sekali media-media yang bisa kita gunakan dalam analisis kualitatif. Semisal Anda misalkan Anda yang paling dekat adalah Anda menggunakan teknik wawancara. Jelas, kemudian Anda membuat teknik transkrip, misalkan Anda ngobrol dengan orang lain, kemudian Anda tulis, hasilnya seperti apa. Kalau tidak, misalkan Anda membuat forum, misalkan biasanya untuk pengembangan daerah atau dan lain sebagainya, Anda membuat forum diskusi FGD dengan mendatangkan para stakeholder di situ, Anda FGD. Nah, FGD itu Anda hasilnya Anda buat dalam sebuah transkrip. Gitu. Nah, transkrip itu juga kita bisa gunakan. Nanti kita juga bisa olah menggunakan NVivo, atau media yang lain adalah teknik menggunakan video. Anda bisa misalkan wawancara, yang satu adalah wawancara berbasis kuesioner, yang satu silakan gunakan video gitu untuk memperkuat argumen. Itu boleh. Nah, nanti dari situ Anda bisa menggunakan itu juga. Video juga kita bisa olah. Atau gambar juga kita bisa olah. Dan ada satu lagi misalkan dari web juga kita bisa olah. Nanti bisa ada aplikasi yang langsung connect untuk di web. Nah, program di sini ini dikhususkan yang pertama untuk penelitian kualitatif. Tetapi untuk versi-versi terbaru seperti 11, 12 dan 12 plus, iya kalau nggak salah itu 11, mohon maaf, 11 kurang paham ya, saya pahamnya 12 sama 12 plus. Itu sudah ada tambahan yaitu mix method. Di mix method itu nanti Anda bisa menggabungkan data Anda, bisa kita olah. Karena dalam NVivo kita bisa langsung terkonek ke SPSS karena memang providernya itu sama. Jadi dari SPSS Anda bisa mengolah ke SPSS, langsung bisa mengolah dengan NVivo. Hanya saja itu tidak tersedia untuk versi trial. Jadi mohon maaf, kita tidak bisa mencoba akan hal itu. Tetapi kalau Anda itu ya silakan sisihkan beberapa anggaran, kayaknya sih pasti akan sanggup deh. Terutama untuk bagi Anda yang memang sangat suka untuk metode mix method. Kemudian di mix method demikian. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan menggunakan NVivo. Yang pertama adalah mengolah teks, jelas. Kita bisa mengolah teks tertentu kayak tadi, misalkan transkrip, kemudian hasil wawancara, kemudian misalkan buku atau web. Web kita bisa mengolah teks. Yang kedua, sosial, ini kayaknya kepotong. Bisa, ini tulisan sosial media ya, sorry. Yang di atas, misalkan mengolah teks itu bentuknya banyak. Misalkan Anda bisa mengolah teks dari sosial media semisal, mohon maaf, misalkan kayak Facebook, Instagram gitu. Misalkan Anda sedang meneliti terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ternyata ketika Anda searching pertumbuhan ekonomi, ternyata ada sebuah kebijakan baru dari salah satu menteri, semisal demikian. Oh, ternyata Anda temukan di sosial media. Anda bisa nanti ambil dari sosial media. Kemudian ada catatan lapangan.
catatan lapangan semisal ya berupa wawancara atau yang lain juga bisa. Kemudian hasil wawancara juga bisa. Kemudian ada lagi ada audio video bisa. Audio video bisa berupa dari manapun, entah itu dari misalkan Anda mengambil dari semisal berita kayak gitu di salah satu stasiun televisi juga nggak masalah. Nanti dalam praktek saya ada beberapa yang bisa itu kita coba untuk lakukan. Kemudian ada survei, hasil survei juga bisa. Untuk hasil survei yang otomatis bisa terintegrasi dengan NVivo adalah survei dari SurveyMonkey. SurveyMonkey itu tersedia, itu langsung terkonek di NVivo, SurveyMonkey. Kemudian artikel jurnal apalagi kita bisa. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi untuk penyederhanaan daftar pustaka seperti Mendeley. Mendeley juga kita bisa, sehingga Anda insya Allah akan sangat terbantu, terutama Anda ketika dalam mengerjakan sesuatu, Anda sudah terbiasa dengan Mendeley, di mana artikel-artikel jurnal yang Anda gunakan sudah tersimpan rapi di Mendeley, nanti kita bisa olah langsung. Itu demikian. Yang pasti adalah dengan menggunakan NVivo itu akan lebih mudah memahami dan memvisualisasikan data. Sebenarnya kalau kita pahami secara simple ya, kalau kualitatif itu kan sebenarnya tanpa menggunakan alat pun sebenarnya bisa. Karena tinggal Anda wawancara, kemudian Anda rekap secara pribadi, kemudian Anda olah hanya silakan cermati dan sebagainya, deskriptif demikian dan sebagainya. Anda bisa mengambil mengambil kesimpulan, kemudian Anda bubuhi dengan berbagai macam sumber. Itu sebenarnya juga banyak juga yang demikian. Tetapi dengan menggunakan aplikasi NVivo ini, kita akan lebih mudah dan kita akan lebih terarah demikian. Jadi ketika Anda sudah mengklik, kemudian muncullah ini seperti ini, nanti kita akan mencari, oh ternyata alasannya apa saja ya gitu. Anda tinggal beberapa mengeklik, Anda sudah bisa lihat, oh ternyata di sana ada dan sebagainya. Dan yang pasti kita bisa memvisualisasikan data. Apa yang bisa kita olah di sini, kita nanti bisa visualisasikan dalam bentuk misalkan ada yang berbentuk chart, ada yang berbentuk mind map, demikian. Nanti coba akan kita lihat. Misalkan, ini mind map. Mind map misalkan seperti ini bisa. Misalkan ini adalah pembagian mobil ya, merek-merek mobil. Ada misalkan dari Ford itu siapa saja, apa saja, dari Honda, apa saja, Nissan dan lain sebagainya. Kita bisa membuat ini menggunakan NVivo. Itu secara rigid akan lebih mudah. Atau word cloud kayak gini, misalkan economic growth isinya apa saja, ada negatif, capacity, ekonomi kayak gitu, income, money, ini juga bisa. Walaupun sebenarnya kalau Anda tanpa menggunakan NVivo juga Anda bisa kan tinggal buat sedikit, kemudian udah silakan manual dan sebagainya bisa. Atau konsep map kayak gini. Berapa. Nah, hal yang memudahkan adalah dalam NVivo kita tidak harus repot membuat konsep map ini atau mind map ini sedemikian rupa. Semisal kita menentukan garisnya itu tidak usah. Nanti yang penting kita nanti ketika mau ngolah atau mengcoding gitu ya. Bahasanya adalah kita mengcoding data itu nanti tepat atau sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang sudah kita persiapkan atau kita usahakan, nanti ini akan serta-merta akan berubah menjadi demikian. Itu kayak gitu. Jadi nanti Anda tidak harus lupa, wah ini kemana ya, dan lain sebagainya. Walaupun akan lebih nyaman lagi ketika Anda sudah membuat mind map terlebih dahulu. Kemudian
Bentar. Kok nggak jalan? Sorry, bentar. Atau misalkan Anda membuat mind map kayak gini, mind map, kemudian misalkan ada lagi, bentar, laptopnya, oke, atau project map, pasti ya, project map, goalsnya, research, product, deadline, isinya apa saja di sini nanti parent child-nya apalagi itu juga bisa kita upayakan. Yang pasti adalah NVivo memungkinkan peneliti mengeksplor makna, keterhubungan dan perbedaan antara konsep dan kasus. Itu yang pasti, antara konsep dan kasus. Jadi nanti kita bisa melihat konsep dan kasus. Kalau konsep adalah kita melihat dari beberapa konsep permasalahan yang bisa kita angkat, kalau yang kasus adalah kita bisa melihat dari berbagai macam informan atau pemberi informasi kita, informan itu dari sudut pandang mereka akan seperti apa. Jadi nanti akan bisa lebih rigid. Kemudian kegiatan yang penting ada kegiatan peneliti di sini ada 3 paling tidak. Yang pertama memang mau tidak mau kita harus membaca dulu ya kalau dalam NVivo, karena tidak serta-merta Anda siapkan transkrip wawancara, kemudian Anda masukkan ke NVivo, kita tunggu berapa detik, tiba-tiba akan keluar hasil. Itu tidak demikian. Makanya yang pertama membaca. Yang kedua adalah mengeksplor. Yang ketiga adalah menginterpretasi. Ini sudah memang kalau dalam kualitatif mau tidak mau kita harus perbanyak membaca, perbanyak wawasan dan informasi. Ini hanya sejarahnya saja, dikembangkan oleh program Tom Richard, Nudis itu, sehingga 2002 muncullah NVivo. 2006 muncullah NVivo 7, baru digambar. Jadi memang belum terlalu lama. NVivo 10 kualitatif dan mixed method. Oke, dan bisa melakukan capture. Silahkan ketika Anda pertama kali menginstal NVivo, Anda akan diberikan kebebasan apakah Anda akan menambahkan encapture atau tidak. Ketika encapture Anda tambahkan, nanti itu akan otomatis masuk ke Chrome, ke Google Chrome Anda, nanti akan otomatis itu akan masuk. Iya, karena ini hanya kalau nggak salah supportnya memang di Chrome. Media sosial, Facebook, Twitter, LinkedIn. Alur kerjanya, konsep, kemudian Anda berbanyak baca, kemudian ada collection, save data di laptop, ya misalkan demikian, top data, kemudian NVivo bisa. Nanti tinggal sekarang pengelolanya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yang pasti menyimpan data penelitian ya, Anda bisa berupa konten, hasil interview, foto, gambar, atau web, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengkategorisasi atau kita sebut sebagai coding. Nah, coding ini kita lakukan, bisa kita lakukan secara manual. Oleh karena itu di sini nanti ini perlu ketelitian ketika kita melakukan coding. Kemudian ada mengeksplorasi data, ada ya ini yang tadi eksplorasi atau visualisasi, kita bisa lakukan query atau chart atau model gitu, model-model yang lain. Menghubungkan material penelitian kita dengan sumber-sumber lain bisa. Ketika Anda bisa mencarikan ini kan bisa. Sangat cocok dipakai untuk berbagai metode penelitian kualitatif jelas, dan yang terbaru adalah digunakan untuk mixed method. Oke. Kemudian yang insya Allah akan kita coba untuk kita sama-sama mengenal. Yang pertama adalah mengenal menu terlebih dahulu, kita akan coba lihat. Kemudian yang kedua input data. Data insya Allah akan saya sediakan, nanti akan saya share di chat. Saya share, kemudian coding data. Nah, coding data berdasarkan data-data yang ada di situ.
Dan nanti silakan kita akan sama-sama mencoba sehingga ketika ada hal yang perlu didiskusikan kita diskusikan. Yang pasti NVivo hanyalah alat, itu yang pertama. Itu yang saya sampaikan di awal. Sekali lagi NVivo hanyalah alat. Jadi bukan penentu kesimpulan. Jadi memang kita harus ikut serta berpikir. Kalau di sini ikut kita berpikir. Kita harus ikut serta berpikir, NVivo hanyalah alat. Ya, demikian. Oke. Nah, bentar. Oke, NVivo. Oke, sebentar. Oke. Dan saya sambil tadi ada beberapa yang menyarankan bagaimana kalau kita bisa melakukan join untuk membeli software NVivo. Memang saya sampaikan di awal, software NVivo itu gini ya, satu software kalau tidak salah ya. Saya pernah mencoba untuk menghubungi provider NVivo di Indonesia. NVivo sebenarnya tersedia dalam berbagai macam lisensi. Yang pertama, apakah Anda, yang saya pahami ada dua lisensi, yaitu berupa institusi atau yang untuk berupa student. Kalau untuk berupa student itu kalau nggak salah waktunya hanya 2 tahun, lisensi hanya berlaku 2 tahun. Kemudian kalau untuk versi yang institusi, kalau nggak salah itu selamanya ya. Hanya saja NVivo itu mendeteksi hardware. Jadi hardware itu, jadi NVivo walaupun Anda membeli yang berlisensi, Anda hanya bisa menginstal pada 2 hardware yang berbeda saja. Itu demikian. Anda hanya bisa menginstal pada 2 hardware. Jadi misalkan satu kita sudah install di laptop, yang satu berarti ya udah Anda akan di mana lagi kayak gitu. Jadi kalau mau itu lagi yang satu harus dilepas dulu, kemudian kita coba yang lain lagi. Kayak gitu seterusnya. Info yang saya dapatkan demikian. Dan untuk harga, saya kira sih untuk para peneliti yang sudah jam terbangnya besar, kayaknya ya 1 kali model penelitian kayaknya cukup lah untuk membeli lisensi NVivo, demikian ya. Itu demikian. Kalau saya belum. Jadi silahkan. Dan perlu itu lagi, jangan gini, penggunaan software NVivo juga bergantung terhadap PC yang kita gunakan. Saya sarankan gunakan PC yang paling tidak Core i3 lah ke atas gitu ya, minimal itu. Kalau enggak AMD ya paling enggak AMD 4 atau 6, 7 gitu. Pengalaman ketika kita menggunakan di bawah itu ya, itu bisa tiba-tiba Anda sedang mengolah, sedang asik, sedang seru, tiba-tiba itu ngeblank dan itu tidak mau bergerak lagi. Pengalaman demikian. Jadi pernah saya waktu pelatihan itu dibilangin sama itu kayak gini, silakan jangan pernah berpikir hardware itu mahal. Coba bayangkan berapa nominal yang sudah Anda dapatkan dengan software tersebut gitu. Ya kita namanya kalau saya sih ya kita sesuaikan saja. Nah ini adalah tampilan NVivo versi trial ya. Saya menggunakan versi trial. Ini supaya Anda juga mendownloadnya juga dalam versi yang sama saja. Karena kalau untuk konten sama, hanya saja yang berbeda nanti dia ada mix method atau tidak kayak gitu. Nah, ini adalah tampilan versi trial. Versi trial Anda bisa gunakan. Versi trial, nanti ada new object dan sebagainya. Di atas juga nanti Anda diingatkan. Anda itu diingatkan di sini berapa hari lagi itu kayak gitu. Bentar, saya kirimkan data dulu. Oke, jadi intinya silakan mulai saja untuk mendownload. Ingat yang dimasukkan ketika Anda pertama kali masuk ke webnya NVivo, kemudian Anda mau mendownload softwarenya, nanti Anda akan disarankan untuk memasukkan email.
memasukkan email, pertama memasukkan email dan memasukkan password. Password itu bukan password email ya, mohon menggunakan password yang Anda gunakan saja. Jangan menggunakan password email. Ya kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Tapi intinya jangan menggunakan password email. Itu adalah password yang akan kita gunakan. Bentar, kok ini nggak bisa satu-satu ya. Oke, itu data. Saya coba share di bentar, informanya dua aja ya. Oke, saya sudah meng-share di grup chat. Ada di chat itu ada video, kemudian transkrip hasil wawancara, kemudian ada berupa audio. Iya, saya silakan satu, interview satu. Oke ya, silakan nanti bisa kita gunakan. Nah, oke, sebelum kita memasuki, setelah kita memasuki, silakan kita akan coba untuk menggunakan. Silakan kalau mau itu lihat ini aja lagi, nggak apa-apa. Collaboration cloud, application option, about NVivo, Anda bisa baca-baca. Ini saya, ini bukan atas nama saya. Ya, karena saya menggunakan laptop yang lain. Laptop saya sudah saya install dengan NVivo, sehingga ketika dan versi trialnya sudah habis, ketika saya install lagi, terdeteksi. Saya pernah, intinya ada sebuah notifikasi Anda pernah memasang versi trial sebelumnya, sehingga Anda tidak dapat gitu. Ya demikian. Kemudian saya masih mengusahakan untuk membeli sih, tapi belum nantilah. Kita akan coba, sekarang kita coba new project, kita masuk new project, silakan masukkan project kita terlebih dahulu. Misalkan saya masukkan workshop and Vivo, misalkan kayak kita. Saya buat workshop and Vivo, kemudian silakan Anda menyimpannya di mana. File nama Anda simpan di mana, silahkan Anda tentukan dan lain sebagainya. Kontennya di sini adanya kayak gini ya, pilihannya belum ada Indonesia. Ini deskripsi silahkan Anda boleh isi, Anda tidak jadi masalah. Sebenarnya ini akan mempermudah Anda. Misalkan judulnya apa, isinya tentang apa ya, kayak gitu. Buat Anda para peneliti yang memang sudah terbiasa banyak proyeknya, saya kira ini akan sangat bermanfaat. Dan kita next saja. Display autosave, silakan autosave berapa. Autosave the project, saya yes dah. Autosave biasanya yes. Ini berapa? Oke. Create project. Kita akan masuk. Kita sudah masuki ke bentar. Sorry. Ya kayak gini nih. Ini berhubungan dengan hardware-nya, dengan capacity laptop. Capacity laptopnya kayak gitu. Oke, kita coba tunggu. Saya menggunakan AMD. Oke, tapi insya Allah kalau laptop Bapak Ibu tidak akan jadi masalah ya. Kalau untuk versi-versi yang kekinian tidak akan jadi masalah, pasti akan sangat cepat. Oke. Ini adalah tampilan kertas kerja NVivo. Kita ada beberapa hal. Oke. Other file import to project folder, you can create new document, bla bla. Oke. Kita close saja. Kita sudah punya, sekarang kita sudah memiliki, kita sudah ada di lembar kerja NVivo, di sini jelas workshop NVivo, berarti ini adalah judul yang tadi kita buat. Ini tampilan utama NVivo adalah demikian. Tampilan utamanya adalah seperti ini. Anda bisa melihat-lihat sekarang, misalkan file, silakan coba isinya apa saja. File itu ya kayak gini, ada copy untuk dan sebagainya. Kemudian home, import, Anda bisa memasuk lah.
diimport silakan diklik. Ini adalah hal yang apa yang bisa kita untuk kita lakukan. Di sini ada project. Project itu merge selected element of another NVivo project into current project. Jadi NVivo itu memberikan kemudahan, yaitu adalah kita misalkan ada dua atau lebih peneliti yang bekerja sama dalam meneliti satu hal yang sama kayak gitu. Nah, itu adalah di sini ada project. Jadi bisa diolah oleh siapa, yang ini di siapa, nanti bisa digabungkan dalam satu, yaitu dari project ya. Yang penting harus connect internet. Kemudian ada encapture. Encapture itu nanti untuk mengambil ya, namanya ini adalah import web and social media content with encapture. Jadi nanti Anda bisa mengcapture dari sosial media, di sosial media menggunakan encapture. Kemudian biasanya kalau Anda install, kalau Anda men-checklist encapture pada waktu proses install, Anda pasti sudah tersedia di laman pencari di PC Anda. Kemudian file di sini, bentar, ini adalah untuk mengimport gitu ya. Ini untuk mengimport data. Ini jangan dulu. Oke, import create, kemudian juga bentar, saya mau ini, aduh ini harus cari di mana. Oke, explore. Ini ketika kita klik explore itu adalah ini adalah pemilihan-pemilihan. Apakah Anda query wizard, text atau word frequency, metric coding query atau query, kemudian kita bisa chart, kemudian ada hierarchy chart gitu ya, map, kita bisa buat diagram, kita bisa buat social network analysis. Nah, di sini nanti ketika kita menggunakan ini, tinggal kita mengambil data-data yang data di sini kita buat coding. Nanti, nah modul di sini silakan kalau yang membutuhkan, silakan tersedia. Nah, di bawah ini juga tersedia data-data seperti ini. Ada data, ada coding, cache, node, dan set. Nah, di data ini nanti menunjukkan data-data yang kita masukkan dalam software. Di sini di data, ini adalah menampung data-data yang kita gunakan. Itu demikian. File nanti kita akan coba. Kemudian coding, setelah data, dan ini adalah coding-coding data yang kita import di dalam data file nanti, kita akan coba masukkan coding. Sentimen juga sama, relationship, itu ada hubungan-hubungannya. Kemudian cache ini kebanyakan gini, kalau di coding nanti, coding itu berhubungan dengan hal-hal yang bersifat umum, misalkan kayak tadi, misalkan kalau untuk cache, nanti kita lihat dari sudut pandang informan. Demikian, kita lihat dari sudut pandang informan. Nah, nanti kalau coding kita lihat semuanya, nanti bisa kita kodekan menjadi beberapa item. Nah, setelah ini kita akan coba untuk memasukkan data. Kita akan coba untuk memasukkan data ke dalam NVivo. Nah, maka yang pertama adalah data file. Oke, kita sekarang import aja dulu. Import file, kemudian kita cari data yang saya taruh di mana tadi? Data yang tadi sudah kita ingat di sini, karena di NVivo itu terbatas ya. Maksud saya tidak semua jenis itu bisa tercover oleh NVivo, sehingga kita harus menyesuaikan modelnya. Jangan lupa kalau akan menambahkan data, lihat Anda bisa mengeceknya di sini, apakah data yang Anda masukkan itu support atau tidak.
Ini hanya ada doc, kemudian docx, ada rtv, txt di sini dan sebagainya. Tidak, karena tidak semuanya bisa terdetek oleh NVivo. Nah, sekarang ini kita masukkan semuanya saja. Oke, ini yang tadi ya. Cuman tadi informan 3 tidak saya masukkan kayaknya. Oke, informan 3 saya kita masukkan. Oke, import. Bentar, proses. Ya, seperti inilah. Kalau yang, itu kan not responding. Kalau yang PC-nya bagus, saya kira langsung klik, langsung muncul semuanya. Nah, ya, sorry. Pelan-pelan. Tuh, masih. Item. Masih. Oke. Kemudian ini di sini nih. Ini adalah, oh my god. Data minim data penelitian. The media file is not recognized. The record media code may not be installed on your computer. Oh my god. Oh ya, saya lupa. Oke. Saya tidak dapat menginstal video. Bentar, kita coba lagi. Lupa. Harus ada MP4 file. MP3 ya. WAV. MP4. Sebentar. Kayaknya ini juga terjadi di beberapa PC. Ada yang bisa langsung masuk, ada yang bisa impor, ada yang tidak. Ya, karena di laptop saya yang sebelumnya bisa. Oh, nggak apa-apa, sorry. Kita fokus ke yang ini aja dulu. Nah, kita sekarang sudah punya ada 4, ada FGD 1, kemudian indep, kemudian indep interview 1, kemudian kita punya wawancara hasil informan dari informan 1, dari informan 2. Code, karena kita belum mengcoding data, di sini nanti coding data kita belum tahu coding, kita belum ada, masih berupa angka 0. Kemudian reference karena sumbernya juga itu masih 0. Modify, kita tadi mengeditnya kapan. Modified by ini adalah inisial yang kita cantumkan ketika Anda pertama kali login di NVivo. Itu pasti Anda tadi diminta untuk memberikan inisial. Ini yang tertera di sini. Ketika Anda tadi di sini menggunakan yang itu project gitu ya. Ketika project nanti di sini kan jelas yang mengedit siapa, AAW misalnya saya, kemudian nanti ada siapa lagi dengan inisial yang berbeda-beda. Dan itu nanti itu bisa. Nah, sekarang kita bisa coba lihat. Yang pertama adalah FGD dulu. Kita coba klik dulu. Kita akan lihat hasilnya apakah benar-benar terbaca atau tidak. Aduh, I'm sorry ya. Sorry. Ini bentar. Ini FGD-nya. Kesulitan melakukan penelitian. Jadi FGD saya dari 1, 2, 3, 4. Saya punya 4 informa, 1, 2, 3, 4. Ini adalah hasil FGD. Ini sampel ya. Ini sampel FGD-nya di data demografis, kemudian nama kampus, oke, kesulitan Dani. Ini adalah pertanyaannya. Kemudian SA menjawab demikian, M menjawab demikian, BS menjawab demikian, AC menjawab demikian. Ini juga sama, SA menjawab demikian. Sebagai apa yang ditekankan? From studi, oke, hasil yang dicapai apa, dan lain sebagainya. Ini peran kepemimpinan dalam kemajuan riset. Oke, nanti kita bisa buat. Ini 1, 2, 3. Nah, ini adalah FGD. Kemudian
Kita coba buka informan. Bentar. Informan ini tadi menggunakan satu, apakah sudah secara umum dan max method secara khusus. Oke, ini kesulitan dia adalah ini satu. Oke, apa kerjasama dengan lain skala nasional? Oke, indah. Role model, oke. Nah, ini ada 3. Nah, ini informan itu juga sama. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengcoding data terlebih dahulu. Kita akan mencoba untuk mengcoding data terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mengcoding, kita juga bisa merapikan data-data yang ada di sini. Misalkan kita akan buat di sini data biar jelas. Nanti kayak gini. Misalkan kita akan klik file, new folder. Kita akan buat nama folder semisal yang pertama wawancara. Misalkan kita akan buat folder wawancara. Kita oke. Di sini filenya kita akan wawancara. Jadi di sini kita akan mengumpulkan file-file dari hasil wawancara gitu. Kita akan mengumpulkan hasil wawancara. Kemudian misalkan new folder lagi, misalkan FGD, kita akan ke FGD. Oke, kemudian oke, audio, sorry ya videonya nggak mau nih, audio, tapi ini bisa berputar, ini nggak apa-apa. Wawancara ini dan ini kita tinggal klik aja, sorry. Oke, duanya kita drag ke wawancara. Dia hilang, tapi sekarang dia ada di sini. Oke, dia hilang, tapi sekarang dia sudah ada di sini. Nah, ini ya, bentar. Ini zoomnya saya masih penasaran. Sebentar. Oh ya. Oke, kita akan masukkan FGD. FGD kita tarik, kita lempar di FGD. Kemudian di interview kita masukkan di audio. Oke, kita cek. Oke, kita sudah ada, dan wawancara sudah ada. Nah, sekarang kita akan melakukan coding terlebih dahulu. Kita akan melakukan coding terhadap untuk teks wawancara yang pertama, informan 1. Kita buka dulu. Sebentar ini. Di informan 1, bentar. Sorry ya. Kemudian kita sekarang masuk ke coding, klik code. Nah, klik code di sini kita masih kosong. Nah, coding ini kita akan melihat dari garis besar apa yang akan kita teliti. Jadi akan kita teliti. Jadi semisal kita akan fokus ke beberapa permasalahan yang akan kita bahas untuk penelitian kita. Nah, misalkan, interview guideline kita akan masuk ke AM, misalkan kesulitan dalam melakukan penelitian. Kita akan mulai melakukan coding. Di coding, misalkan ini, di sini ya, drag selection here to code the new code. Untuk membuat code, kita tinggal mengedrag apa yang menurut kita itu bisa kita masukkan. Ini adalah kata penting gitu. Itu adalah hal yang informasi yang penting yang akan dapat mempermudah penelitian. Misalkan untuk judul itu lebih dahulu kita
ini blok, kemudian kita drag ke sini, lempar, Anda akan masuk ini. Location code, nama. Anda misalkan tulis kesulitan apa tadi? Dalam penelitian gitu aja ya. Dalam penelitian. Penamaan ini silahkan adalah hak untuk menamai itu hak masing-masing peneliti. Jadi Anda mau menggunakan nama aja apa saja silahkan. Deskripsi diisi untuk perihal penjelasan kode ini bercerita tentang apa saja. Tapi buat saya silahkan Anda bisa mengisi ataupun tidak, nggak jadi masalah. Nah, ini sudah. Bentar. Sorry. Nah, kita sudah punya. Di sini kayak bentar, ini kayak terlalu lebar. Oke, kita sudah punya di sini kesulitan dalam bla 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 bla. Filenya 1, ini filenya. Referensinya 1, sumbernya adalah 1. Kesulitan dalam melakukan penelitian. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan coding selanjutnya untuk poin ke-1. Pertanyaannya, apa kesulitan Bapak Ibu dosen dalam melakukan penelitian secara umum dan penelitian mixed method secara khusus? Misalkan demikian. Jawabannya adalah, saya melihat masih banyak dosen yang belum dapat membagi waktu dengan baik untuk melakukan penelitian. Nah, sekarang kira-kira masalah ini itu kata kuncinya apa? Masih banyak dosen yang belum dapat membagi waktu untuk melakukan penelitian. Berarti kita cek saja, masukkan code di sini. Lah sekarang kita tulis kata kuncinya apa? Misalkan kata kuncinya adalah tidak dapat membagi waktu. Misalkan kayak gitu. Tidak dapat membagi waktu. Kita oke. Nanti muncul di sini ada code yang kedua. Kemudian ada lagi di sisi lain perlu banyak pelatihan karena masih banyak dosen yang memiliki pemahaman yang minim terhadap perbedaan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Nah, berarti ini ada berapa? Ini ada berapa poin penting? Yang kedua, misalkan di sini gini. Di sisi lain perlu pelatihan gitu ya. Kita tarik dulu, klik, kemudian perlunya pelatihan. Oke, kita punya karena masih banyak dosen memiliki pemahaman. Kita ini select aja lagi, kita tarik lagi, kemudian kita kasih nama apa tadi? Pemahaman minim. Pemahaman minim tentang kualitatif, kuantitatif, dan mix. Nah, kita oke. Kita sudah punya 3 code, 4 code. Nah, sekarang kita pahami semuanya. Sebenarnya kesulitan dalam ini memahami minim. Minim ya, sorry. Minim. Nanti bisa kita edit. Perlunya pelatihan tidak dapat. Sebenarnya 3 ini pemahaman, kemudian perlunya tidak dapat itu kan adalah bagian dari kesulitan, kan seperti itu. Ini adalah bagian dari kesulitan sehingga tidak sepantasnya kalau kita buat code juga mereka seperti ini. Harusnya ini ada di bawahnya sehingga kita bisa klik kemudian drag masukkan. Jadinya ini kayak gini. Jadi ini misalkan ini 2, kita blok dulu, kemudian kita klik dan drag, kita masukkan ke dalam kesulitan dalam penelitian. Yang nanti yang tadinya di sini berbentuk minus, ini minus, dia akan berubah menjadi plus. Itu tandanya di dalamnya ada file-file. Inilah dalam kuantitatif, ini diklik. Nah, ini dalam kualitatif disebut sebagai ini adalah parent code gitu ya, code si ayah gitu. Di sini ada child code. Jadi ini adalah anak-anaknya. Dan dalam penelitian dalam NVivo kita bisa membuat
child ini bisa bukan hanya ada 2, di sini bisa 1 lagi kayak gitu. Karena bisa jadi dalam penelitian kualitatif itu kan informasi itu kalau semakin mendalam lagi, lebih dalam, deep learning lagi, itu sebenarnya akan lebih fokus kan demikian dan lebih terarah. Oleh karena itu parenting dan child code di sini bisa sangat bermanfaat. Jadi bisa di sini ya bapak, pilih bapak orang tuanya, di sini anaknya, di sini cucu dan sebagainya gitu bisa. Dan biasanya semakin dalam akan semakin bagus. Misalnya kayak gini, pemahaman tentang ini kan kayak gitu. Oh, kayaknya apa sih yang dimaksud ini gitu kan. Di mana ini kan masih ada 3, mana yang tidak paham kan bisa nanti anaknya lagi di sini tentang apa, di mana sulitnya. Apalagi itu kayak gitu bisa. Tetapi ini semua harus berbasis pada data penelitian. Nah, sekarang silahkan Anda bisa lakukan hal yang sama untuk nomor 2, strategi pengembangan riset dan peran kepemimpinan. Oke, monggo kalau ada yang mau disampaikan silakan langsung saja, nggak apa-apa. Kalau yang ada di chat sesekali akan saya baca. Tapi yang pasti itu ya tadi sempat ada nanya untuk join kayak gitu sih, pengalaman beratnya di situ NVivo karena NVivo itu mendeteksi hardware sih, Jadi kalau misalkan join, kalau hanya 2 orang gitu sih nggak masalah sih. Kalau 2 orang berarti lisensi itu 2 dipakai oleh 2 orang nggak masalah. Tetapi ketika joinnya adalah misalkan satu kelas misalkan kelas kemudian join dana, kemudian beli lisensi NVivo, kemudian misalkan demikian, yaitu repotnya nanti adalah akan nanti diinstal di mana kayak gitu. Mungkin solusinya adalah misalkan menyediakan satu PC, install itu lah, kemudian nanti yang menggunakan PC itu berjamaah sih mungkin bisa kan demikian. Cuman ya rentannya lagi adalah PC tersebut terhadap virus kan demikian. Dan keamanan dari data-data yang ada di PC itu yang akan menjadi hal yang menjadi minim ya kesulitannya dari situ, maksud saya demikian. Oke, ini mahal. Oke, student juga berapa juta sih memang. Kalau kayak komunikasi, dosen-dosen komunikasi biasanya banyak yang menggunakannya. Oke, kemudian bentar. Pak Bos ikut penggunaan ruangan Pak Bos. Kemudian untuk yang kedua adalah kita akan masukkan strategi pengembangan riset. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita blok, kita drag. Kita tulis lagi strategi pengembangan riset. Oke, sudah. Nah, sekarang tinggal ini di sini yang tadi saya sempat sampaikan di PPT adalah membaca. Kayak gitu tuh. Ya kayak gini adanya. Kerjasama dengan wilayah lain dalam skala nasional penting kami lakukan selama ini. Berarti di sini kita blok aja. Nah, sorry. Oke. Oh, ini huruf K-nya nggak bawa. Oke, kita blok, kita drag. Tulis. Kerja sama dengan univ lain. Dapat biarin di atas sana nggak apa-apa, nanti bisa kita tarik kok, nggak apa-apa. Dan yang kedua, program studi kami juga membangun budaya penelitian memulai kebiasaan riset dengan pola sistem penelitian tim yang direncanakan bersama. Misalnya kita blok lagi, kita drag, budaya riset bersama, misalkan demikian. Kalau misalkan satu kalimat kok bisa memberikan informasi lebih dari 1, 2, nggak masalah. Misalnya kayak gini, kok Anda mau membagi 2 nggak masalah. Misalkan membangun budaya, kita jadikan 1 budaya nggak masalah. Atau kebiasaan, misalkan Anda mau membaginya 2, ya nggak apa-apa, itu kayak gitu.
Nah, sekarang misalkan budaya ini, nah deh, biarkan gitu aja dulu. Melakukan program internasionalisasi khususnya melakukan kerjasama riset. Nah, misalkan kayak gini, kita blok lagi, kita drag program internasionalisasi. Oke. Oke, kita misalkan kita tarik dulu di sini. Kita tarik. Kita lihat. Oke, ada lagi. Nah, kita akan lakukan untuk yang ketiga. Peran kepemimpinan dalam kemajuan riset. Kita blok. Kita drag and drop. Peran kepemimpinan. Sorry ya, singkat aja nggak apa-apa. Oke, peran kepemimpinan. Saya yakin motivasi hal penting agar organisasi menjadi budaya kampus bukan paksaan. Oke, misalkan ini kita drop lagi. Motivasi atasan. Oke. Kemudian, namun pemimpinan perlu juga dijadikan role model dalam penelitian, sekaligus menjadi motor penggerak. Misalkan kayak gini, kita ini misalkan, oke, pemimpin sebagai role model. Oke, percontohannya. Oke, kemudian sekaligus menjadi motor penggerak dalam ilmu pengetahuan. Misalkan ini kan berbeda ya, motor penggerak dan role model. Kita tarik lagi, kemudian kita masukkan lagi. Pemimpin sebagai motor penggerak. Nah, udah. Kita punya 3 lagi. Jadi jumlah ini tidak harus sama ya. Kalau yang satu ya jangan dipaksakan. Oke. Nah, kita sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita sudah punya 1, 1, 1, 1. Nah, pertanyaannya adalah apakah untuk satu ini kalimat yang sudah di coding itu diperbolehkan untuk masuk lagi di sini? Boleh. Anda boleh-boleh saja. Misalkan kayak tadi, misalkan gini nih. Program studi kamu juga membangun budaya penelitian mulai kebiasaan riset dan pola sistem penelitian tim. Misalkan ini mau kita buat jadi 2. Misalkan satu kan program studi juga membangun budaya penelitian kebiasaan riset. Ya, misalkan budaya ini sendirian, kemudian kebiasaan riset pola sistem penelitian tim juga beda lah. Ini tinggal kita misalnya kita blok aja di sini pola. Nah ini pola sistem, kita klik drop. Tadi masuknya mana? Strategi ini ya. Anda silakan klik aja, lemparkan ke budaya. Kredit. Nah sekarang kita bisa melihat di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini di dalamnya apakah isinya sama apa enggak. Misalnya kita klik 2 kali pemahaman, kita klik isinya kayak apa. Kita akan coba lihat. Sorry. Ya. Ini adalah hanya yang ada di yang tadi Anda coding saja. Yang masuk di sini adalah yang Anda coding saja. Nah, tadi kan kita klik karena saya memiliki pemahaman minim terhadap perbedaan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Ini ganti pemahaman. Dan ini yang kita masuk di sini adalah codingnya saja. Dan kita perlu ini kita klik juga nanti akan muncul adalah yang kita coding saja. Please mau please. Apa itu? Di sisi lain perlu banyak pelatihan kan kayak gitu. Tadi kan seperti itu. Berarti ini hanya kayak gini saja. Nah, coding sudah. Nah, sekarang informasi 1 sudah. Sekarang
kita coba untuk informan code 12, reference 12 ya, karena yang tadi itu kita sudah banyak melakukan coding-coding. Kita sudah melakukan coding, jadinya ya demikian. Coding yang mana tadi? Oke, ini misalkan kita yang kedua. Nah, masih misalkan ini adalah informan yang kedua ya. Masih banyak dosen memiliki pemahaman yang rendah dalam melakukan penelitian kualitatif, desain penelitian eksperimen. Berarti kita blok aja. Ini masuknya mana ini? Oke, penelitian kualitatif. Misalkan kita masukkan ke sini aja ya, karena ini berhubungan dengan minimnya. Kita masukkan, kita lempar. File di sini berubah menjadi 2. Karena kita tadi itu sudah melakukan coding 2 kali. Coding 2 kali untuk file yang berbeda. Dengan sumber yang berbeda. File di sini maksudnya adalah data yang kita masukkan di sini. Ini adalah filenya. Ini adalah filenya. Filenya adalah ini. Reference-nya adalah itu bersumber dari berapa, itu kan kayak gitu lah. Informannya ada 1 dan informan 2 sehingga referensinya ada 2. Itu demikian. Jadi misalkan kita klik di sini, dia nanti akan muncul 2 dari yang pertama dan yang kedua. Oke, ini yang pertama, yang kedua. Itu demikian. Kemudian kita balik lagi. Nah ini. Namun masih identik dengan penelitian kualitatif, tetapi masih banyak dosen juga memiliki keterampilan yang memadai dalam menganalisis data-data non-numerik dengan software. Lah ini kita copy saja. Di sini permasalahannya apa? Ini kan permasalahannya bukan khusus pemahaman minim ya. Ini berhubungan dengan belum memiliki keterampilan. Kan intinya adalah ini. Sehingga kita klik saja. Kita dropkan ke sini lah ya. Kita dropkan ke sini. Sorry. Bentar. Saya mau hapus. Oke, sebentar. Oke, ini tadi tidak. Kalau mau hapus kayak tadi ini kan tadi saya salah. Sedikit ini uncode. Loh, kok masuknya sini? Uncode formation code. Bentar. Oke, hilang. Masuknya di sini, klik kanan, nanti ada ini, uncode from this code, nanti akan hilang. Nah, kita akan kembali lagi, sorry, tadi saya salah lempar. Ini harusnya masuknya adalah di luar ya. Jadi saya lemparkan di bawah aja, di bawah tadi harusnya. Belum memiliki keterampilan, cukup begitu aja. Di mana belum memiliki keterampilan cukup, ini kita tarik aja, lemparkan di sini. Bentar. Sorry, laptop ngeblank lagi. Nggak mau jalan. Oke, bentar. Oke, kita hati dulu.
Nah, ya dulu. Namun, saya memiliki keterampilan memadai dalam menganalisis tanda-tanda numerik dengan software tadi. Saya juga kurang membagi waktu menekuni penelitian selain faktor dana. Nah, ini di sini kita copy saja dulu. Membagi waktu. Mana tadi? Tidak dapat membagi waktu. Kita klik dan drop, kita lempar ke sini. Bentar, oke, 100%. Ya, dia udah berubah jadi 2. Ada 2 di sini. Selain faktor dana penelitian yang masih lah ini, kita klik, kita lempar lagi ke bawah, kita buat dana penelitian. Masalahnya adalah dana penelitian. Nah, ini kita pindahkan. Sorry, ini laptopnya kayaknya. Udah ya. Dana penelitian sudah. Ini sudah join jadi 1. Jadilah banyak seperti ini. Kemudian kita bisa melakukan hal yang lain. Nah, ini untuk strategi juga sama. Program studi berusaha merancang workshop baik tentang penelitian maupun bagaimana mengolah. Intinya kan 1. Ini adalah workshop kan kayak gitu. Strategi pengalaman. Klik, lempar juga. Sini workshop. Oke. Bentar. Ya, laptopnya. Oke, setelah itu selama ini program studi kami melakukan kerjasama dengan kampus-kampus lagi bidang berbagai. Kita ini dulu aja dulu. Kita langsung. Nah, ini masuk di sini adalah kerjasama. Berarti ini lemparkan ke sini aja. Oke. Oke, udah. Kerjasama udah coba. Peningkatan dana riset dan inisiatif penelitian juga masih melakukan. Oke. Di sini peningkatan dana riset. Nah, misalkan ini jadi 2. Nah, ini klik, kemudian lempar ke sini. Dana riset. Kemudian bentar, belum masih loading. Jadi memang NVivo itu membutuhkan PC yang benar-benar bisa buat kerjasama ya. Ini nih. Jadi berbeda sekali ketika Anda pergunakan yang dengan seri tertentu yang lebih tinggi dibanding ini. Insentif penelitian, oke. Nah ini. Bentar, kita cari dulu ada di mana. Ini workshop. Ini tinggal drop. Kita masukkan di sini. Dan masuk workshop. Dan cari lagi ini. Dan di bawahnya kita masukkan lagi, lempar ke sini. Oke, sudah. Oke, satu lagi. Setelah itu, oke, ini pemimpin kami motivasi untuk aktif dalam kerja. Oke, misalkan kayak gini. Pemimpin sebagai motivasi atasan nanti ya. Masukkan ke sini sama ya dengan ini. Sama, karena masih sama, kita jadikan satu code aja. Oke. Para pemimpin juga telah menjadi contoh terbaik dalam melakukan penelitian. Contoh berarti sebagai role model. Sama, ini klik, lemparkan ke role model. Udah, ini 2. Nah, sekarang kita ini kita sampaikan dulu. Benar, ya Allah ya Karim, ini lemutnya. Sebentar. Nah, ini adalah salah satu hal ketika kita dapat mengcoding data. Kita mengcoding, bentar ini kita keluarkan dulu biar tampilannya lebih lebar. Kita mengcoding data penelitian bisa seperti ini. Ketika ini nanti kita akan lebih gampang.
Misalkan ini, oke. Sebentar, ya Allah ya Karim. Ya udah ya. Ini adalah yang tadi kita sempat buat. Oke, modify dan sebagainya. Oke. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan, diskusikan saja. Berbeda dari ini nggak masalah. Nah, kesulitan, bla 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 bla, peran kepemimpinan dan sebagainya. Dari sini, nah kita sudah melakukan coding untuk data demikian. Nah, sekarang kita coba, karena tadi saya sampaikan code itu untuk mengidentifikasi demikian, dan kemudian cache itu adalah untuk mengidentifikasi berdasarkan informan. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke cache. Kita cache terlebih dahulu. Bentar. Ya, kita udah masuk di cache. Kita masukkan ke wawancara dulu. Wawancaranya informan. Bentar. Not responding lagi. Ya Allah ya Karim. Bentar, Allahu Akbar. Oke. Kemudian saya pilih cache. Cache juga sama. Di sini drag and drop. Drag and drop. Oke, bla 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 bla. Anda sekarang kalau di cache, karena kita akan menggunakan informan, keterangannya adalah informan, sekarang kita klik aja semuanya. Kita blok semuanya, blok, kemudian kita lempar ke sini. Sorry, ini harusnya dibuang dulu. Sama ketika Anda ternyata di sini ada hal yang ini ternyata kurang tepat kayak gitu ya, Anda bisa ngedit kok di sini. Motivasi dari misalkan atasan, oh ternyata harusnya kata-katanya bukan atasan, semua gitu ya, nggak apa-apa. Anda klik sini, Anda bisa edit. Di sini tinggal di ini, buka edit, nanti Anda bisa mengeditnya di sini. Misalkan, oh ternyata ini bukan atasan saja, harusnya ada dari semua atasan. Anda edit. Oh, sorry, ini memang PC-nya saya. Edit, nah di sini masuk edit, di sini ini udah tampilan Word ya. Dan di sini tinggal ditulis semua atasan, itu bisa. After that, silakan ini matikan lagi, nanti akan kembali ke semula yang sudah Anda edit tadi. Klik to turn edit mode off. Oke, benar. Sudah berubah di sini semua atasan. Itu bisa ketika ada ternyata hal yang perlu Anda edit. Nah, tadi kita akan masuk ke cache, kita blok ini sampai bawah. Ini tik, sorry, gimana sih? Bentar. Ini drop and drag. Udah masuk cache, kita masuk. Sebenarnya di sini jangan tulis informan 1 ya, misalkan informan 1, misalkan namanya adalah Mr. X ya. Nggak usah deh, ini aja. Biasanya ini bisa berdasarkan informan 1 atau Anda misalkan penelitiannya adalah berbasis misalkan data berasal dari kepala daerah, itu juga bisa. Tadi di sini tinggal name-nya adalah kepala daerah Jawa Tengah, kepala daerah Jawa Barat, kan nanti unik tuh Jawa Barat, kemudian variabelnya apa saja, nanti bisa kita gabungkan dengan di code apa saja kan kayak gitu. Ini karena saya ini kan nggak mungkin ya di daerah kayak gini, jadi ya kita informan 1. Bentar, informan 1 udah, sebentar. Oke, file informan 1 bentuknya berbeda karena memang di sini untuk informan. Oke, yang kedua kita coba masukkan informan 2. Oke, informan 2. Sebentar. Mohon maaf. PC ini. Nah, mungkin kalau PC-nya Bapak Ibu tidak akan seperti ini. Klik langsung berjalan. I'm sorry. Oke. Kita drag lagi. Sorry, huruf K-nya kurang.
Ya, karena kalau yang di code itu nggak bisa diedit di tulisannya, hanya bisa diedit adalah yang kayak gini. Di sini Anda bisa ngedit. Tapi kalau yang editnya di code atau di cache, yang kayak gini kita klik itu tidak dapat diedit. Kita drop. Informan 2. Oke. Bentar. Ya, kita punya informan 1 dan informan 2. Nah, dari titik ini, semisal kita akan mengeksplor dulu nih, kita mau melihat bagaimana sih hasilnya, gitu. Kita misalkan kita project map aja deh, project map, project 1. Misalkan kita akan buat project map. Aduh ya Allah ya Karim. Sebentar aja. Sekali klik atau the ribbon to drag item to the list. Misalkan ini kita lempar. Klik. Bentar. Ini ya muncul informan 2. Kita bentar ini ya Allah ya Karim laptop saya. Informan 1. Oke. Kemudian jadi yang dipakai yang di sini ya, cache dan code. Kita masuk ke code. Kita semisal ambil aja semuanya ya. Kita ambil semuanya. Ini udah 3 ya, ini udah di itu. Kita lempar ke sini. Sorry. Sebentar. Ini masih buffer. Tray item selected. Jangan gini. Oh, bentar. Ini ya saya hapus dulu. Sebentar, ada something yang salah. Biarkan ada. Nah, saya mau ini nih. Sorry. Ya Allah ya Karim. Ini punyanya itu mana nih? Oke, bentar ya. Ini supaya lebih terlihat. Nah, ini adalah project map yang bisa kita lihat, project map yang bisa kita buat dari apa yang tadi sempat kita lakukan coding. Jadi kita tadi sudah melakukan input data, kemudian yang kedua coding, yang ketiga adalah visualisasi hasil. Nah, jadi visualisasi hasil kita sudah mendapatkan hal yang seperti ini. Yaitu misalkan jelas informan 1, informan 2, wah ini tenang, apa sih strategi yang sudah mereka lakukan? Pemahaman minim tentang kualitatif dan sebagainya ini kan kayak gitu. Ini nih, informan 1 ini dari sini, oh ternyata di informan 2 juga sama permasalahannya. Dana penelitian, dana penelitian gini informan. Oh ternyata di dana penelitian berdasarkan misalkan ini kampusnya kita bagi, misalkan informan 1 adalah kampus A, misalkan informan 2 adalah kampus B. Kan bisa jadi seperti ini informasinya. Di informan di kampus B, ternyata dana penelitian itu tidak menjadi masalah, kan demikian. Karena di sini dana penelitian, ini di sini ini belum memiliki cukup keterampilan, tetapi dana penelitiannya tidak jadi masalah, tapi ternyata keterampilannya masih kurang. Ternyata di kedua motivasi atasan itu begitu bagus di sini kan kayak gitu. Motivasi atasan.
Tuh, tidak dapat membagi waktu. Oh, ternyata sama-sama nih permasalahannya, kan demikian. Nah, ini Anda bisa buat demikian. Nah, ini adalah ketika sumber yang kita buat, kita berasal dari wawancara, kan seperti itu. Oke, satu lagi ya, bentar. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Saya kira Anda bisa membuat ini sih, gampang ini mah. Insya Allah kalau sudah terbiasa insya Allah gampang. Kemudian misal ini satu, saya ingin tunjukkan satu audio. Ini project map ya, hasil itu nanti. Oke, kita akan masuk ke project map. Audio. Ini audio, nanti juga kita harus mengcodingnya masalahnya. In-depth interview, kita coba klik dulu. Ya Allah, lamanya. Sebentar, mohon maaf. Tampilannya adalah seperti ini. Tampilannya seperti ini. Anda bisa melihat di sisi atas itu ada ini. Nanti kalau di sini tidak ada garis seperti itu spasi ya, tidak ada yang bicara. Anda silakan coba, misalkan ini play aja. Ini adalah audio hasil wawancara. Jadi wawancara yang tadi bisa kita tekskan atau berbentuk ini juga bisa menganalisis saya kira. Nah ini bisa kita nanti bisa memotong. Nah, yang ingin saya sampaikan ini juga hampir kita tidak serta-merta bisa kita masukkan klik seperti ini, kemudian nanti akan otomatis masuk ke codingnya akan muncul sendiri ya. Itu juga tidak demikian. Nah, oleh karena itu kita juga harus melakukan coding yang sama. Kita juga harus melakukan coding. Nah, di sini bentar. Ini kita kembalikan dulu. Nah, ini di sini ada, ini adalah suara, oke. Lalu kemudian udah code, ini play mode dan sebagainya, play mode. Oke, kita akan coba. Timescape. Prosedurnya adalah demikian. Kalau berupa ini nanti gambar dan video, pokoknya berupa gambar, berupa video, berupa audio, prosesnya itu sama. Bentar. Gambar, video, audio itu prosesnya sama. Kita tidak serta-merta data kita dapat, kemudian langsung bisa kita coding, itu tidak demikian. Prosesnya adalah dari berupa data video, audio, atau gambar, itu nanti Anda harus mentranskrip terlebih dahulu. Datanya seperti ini, kemudian Anda transkrip ke dalam kayak tadi itu hasil wawancara dan sebagainya. Berupa apapun itu nggak masalah, tidak harus serta-merta sesuai dengan kaidah katakanlah demikian, karena yang nanti membutuhkan juga adalah peneliti. Silakan nanti Anda transkrip terlebih dahulu. Nah, dari hasil transkrip, kalau transkripnya sudah ada, nanti baru Anda masukkan ke dalam code yang demikian di sini tadi itu. Apakah yang dibahas sama apa enggak kayak gitu. Intinya ini kita transkrip terlebih dahulu, transkripnya sudah jadi, kalau sudah baru kita lakukan coding selanjutnya. Nah, pada tahap coding selanjutnya sama kayak coding sebelumnya, kita masukkan bla 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 bla, itu kayak gitu. Nah, sekarang tinggal kaidahnya adalah bagaimana kita bisa mentranskrip suara kan gitu, audio, video sama. Oke, bentar, kita akan coba. Ini normal ya. Loop play mode timescape. Bentar, saya masih mengingat-ingat. Bentar, ini saya takutnya kelupaan. Unlock. Edit. Jangan lupa edit dulu. Kalau tanpa diedit, kolom bawah tidak akan muncul.
Edit dulu. Fungsinya adalah ini adalah time span. Di sini adalah waktu untuk berbicara. Oke, waktu berbicara. Jadi audio itu berbunyi, di sini waktunya. Nanti Anda bisa klik nanti bisa berubah-ubah. Konten di sini ini manual. Nanti kita menuliskan apa sih isinya kayak gitu. Di sini gitu. Apa sih isinya demikian. Apa isinya seperti itu dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ini ada kotak berwarna biru ya. Sini garis. Ini adalah audio akan berputar dari detik ke 1 sama dengan menit kesekian kayak gitu. Dia akan berputar sampai dengan ini. Nanti jadi kalau Anda pengen hanya dari berapa sampai mana, silakan klik aja kayak gini. Klik sampai mana. Itu nanti dia juga akan berubah bentar. Misalkan misalkan Anda hanya dari 4 sampai 1. Ya tinggal diklik geser ya. Dia akan berbunyi hanya di sini. Kita coba. Play. Tuh. Dia hanya akan berperan di sini. Nah, kalau kita mau itu, nanti udah cukup finish saja. Dia akan berhenti. Dia akan bolak-balik kayak gitu aja sampai Anda paham. Dia akan balik lagi. Ya udah kayak gitu tuh. Jadi Anda menulis di sini Anda akan sangat nyaman. Bla 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 gitu. Jadi misalkan kita akan melakukan time span. Ya, kita bentar stop dulu. Stop dulu, ini kita bawa ke sini, kita akan coba untuk melakukan time span. So, time span height, oke. Bentar, rewind, go to start. Bentar, saya lagi inserter, bentar. Yuk. Bentar. Bukan ini ya. Bentar, saya lupa. Mana ya untuk itu ya. Coding strip. Kan. Color selection. Kan. Bentar. Ya Allah ya Karim. Transkrip. Gini. Apa kesulitan Bapak? Ini Anda klik ini, dia akan berhenti. Kemudian Anda klik belakang lagi, dia akan pindah ke selanjutnya. Anda klik lagi di sini, ini nyalakan. Merasa kesulitan dalam menganalisis data. Oke. Nah, aduh ini gimana sih ini ya? Sebentar. Ini kok strategi. Bentar ini. Strategi. Sorry ya, ini laptopnya yang aduh. Kita pindah lagi. Di bawah kita nyalakan. Sorry.
Startnya di sini, Nduk. Bentar, kita ulangi aja semuanya daripada delete seperti biasa. Klik aja, kemudian klik tombol delete di keyboard Anda. Nanti dia akan terhapus. Jadi tidak ada yang lain. Jadi intinya gini, ketika Anda akan mentranskrip, jangan lupa pertama Anda harus siapkan ini. Kalau Anda ingin mentranskrip secara total, ini cantumkan di 0, kemudian di sini klik edit, kemudian ada 2 kolom di sini di atas loop. Ini adalah untuk memulai, di sini adalah untuk mengakhiri. Jadi pertama klik ini, dia nanti di sini akan berubah menjadi warna putih, Anda sudah bisa mengklik. Kalau sudah selesai, di sini yang gambar sinkronis ini Anda klik, dia akan berhenti. Time di sini, time itu akan muncul, time span akan muncul di sini. Setelah itu, Anda ingin melanjutkan ke transkrip yang selanjutnya, klik lagi di sini. Begitupun seterusnya. Itu demikian. Anda nanti akan jadi bolak-balik, Anda bisa kayak gitu. Misalkan demikian, kita akan coba lagi. Sorry ya, ini laptopnya ya Allah kirim. Kita coba lagi. Set, klik ini. Sorry. Udah diklik ya, play dulu. Oke, udah. Dia akan nyala. Udah, tulis. Apa kesulitan Bapak dalam penelitian? Klik dulu, nggak apa-apa, dimatikan, dia akan berhenti. Dan otomatis dia hanya dari menit 0 sampai detik ke 0 sampai dengan ke 12. Berarti tulisan isinya kayak gini. Anda pengen ngedit, udah kayak gini aja. Makanya dulu pernah ada yang menyampaikan ke saya, cara yang paling gampang adalah buat time span terlebih dahulu. Jadi kita dengarkan dari titik 0, dari detik 0 ke detik terakhir, kita buat time span dulu semuanya. Time span. Kita hentikan time span dan kita mulai time span pada informasi yang sekiranya itu memang kita butuhkan. Misalkan kayak ini kan nggak gitu butuh. Dan kita mulai lagi, misalkan ini, play lagi. Misalkan kita buat time span dulu ya. Nah, ini kan jelas. Ini kan kesulitan dalam menganalisis. Oke. Kesulitan dalam menganalisis menggunakan software. Kita berhenti, kita muncul lagi di sini, start lagi, di sini muncul lagi, playkan lagi. Nah tuh, strategi pengembangan. Bentar, ini buffer terus Bentar. Allahu Akbar. Sinkronis dulu. Nanti akan muncul. Kemudian kita mulai lagi. Bentar, ya udah muncul. Play lagi. Sorry, ini harusnya di sini. Aduh, kan lupa. Nah, play. Oh, ini berakhir ya, sorry. Ini saya buatnya ini berakhir, jadinya ini harus diklik. Saya dengan sini dulu. Bentar. Something wrong. Ini misalkan ini sampai dengan sini ya. Ini yang nyala cuman di sini, kita tarik ke sini, kita play. Menjalin kerjasama dengan kampus.
Cukup ya informasi yang kita nggak penting aja. Kalau nggak penting jangan. Oke. Nanti dia akan muncul di bawah lagi. Klik lagi. Begitupun seterusnya. Kita klik lagi di sini. Dia nanti akan muncul lagi. Bawah ini, bawah sini lagi. Itu pun seterusnya, teman-teman. Jadi kita bisa melewati atau ini kita bisa. Tuh. Sorry. Aduh, buffer Sorry ya, memang membutuhkan PC yang lumayan kuat. Tadi 1, 2, 5. 25 kita play. Sebentar. Oke. Jadi intinya demikian untuk melakukan transkrip untuk bidang dalam hal untuk audio itu kayak gitu. Untuk video, sorry ya, video itu saya lupa ini, laptop ini belum saya install dengan salah satu pemutar. Jadi video di ini itu harus ada salah satu aplikasi pendukung yaitu untuk pemutar film kayak gitu. Pemutar film saya lupa. Intinya apa itu? Codex apa itu? Itu nanti itu ketika itu terinstall dalam PC Anda akan secara otomatis Anda bisa mengupload di sini. Anda bisa highlight mega codec ya. Oke, terima kasih pada Amin Isnanto, betul sekali kilat mega codec ini salah satu ini. Jadi Anda harus menginstal terlebih dahulu. Install dalam PC yang kita gunakan. Kalau kita sudah install, nanti kita bisa mengupload di sini. Katakanlah kita bisa menganalisis menggunakan Line Vivo. Ketika tidak ya kita tidak bisa. Tetapi secara keseluruhan proses untuk melakukan coding ya seperti itu. Jadi kita udah punya, kemudian setelah itu kita buat time span yang terlebih dahulu di sini. Kita buat time span, kemudian nanti tinggal kita lengkapi dengan transkrip apa yang sekiranya data itu bisa mendukung di sini, kita tulis semuanya bla 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 bla. After that, itu kan nanti kita punya transkrip tuh. Kita punya transkrip, kita punya yang jelas. Nah, setelah itu jangan lupa ini kita editnya kita matikan. Nah, nanti data ini baru kita gunakan untuk melakukan coding data. Di sini, nah ini kita bisa melakukan coding. Data penelitian apa kayak gitu. Kita nanti bisa melakukan coding-coding terlebih dahulu. Nah, paling tidak metodenya seperti itu. Tetapi secara garis besar
itu penggunakannya adalah demikian. Nah, di sini ada kemudian ada explore, ada chart dan sebagainya. Modelnya sama, Anda bisa menggunakannya misalkan hierarchy chart. Misalkan kita akan buat code ya. Sentiment code kita tidak buat. Misal kita akan membuat seperti ini. Kita menggunakan code saja ya. Nah, udah kita bisa menggunakan finish. Hasilnya adalah hierarchy chart. Bentar. Ini adalah hasil dari hierarchy chart. Ya Allah, bentar. Silahkan. Oke, ini adalah hierarchy chart. Hierarchy chart ada strategi pengembangan riset. Berarti siapa saja yang banyak ini kan kayak gitu. Oke, misalkan kita lihat dari sini strategi pengembangan. Bentar, yang di bawah ya. Kerjasama dengan univ lain. Nah, di sini ini kan kolomnya lebih besar nih. Berarti dia memiliki argumen yang lebih kuat dibanding yang lain, kan demikian. Bla 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 bla. Kemudian, kenapa ini kok berbeda-beda? Coba Anda tengok di dalamnya setiap komponen ini apakah ada yang lebih rigid atau tidak. Makanya kebanyakan kalau untuk membuat code ini jangan terlalu banyak usahakan data yang kita masukkan adalah data yang berupa data rigid. Jangan terlalu misalkan satu paragraf. Itu kan bisa saja satu paragraf memberikan informasi lebih dari satu atau dua atau tiga. Nah, itu bisa kita nanti Anda bisa di sini Anda bisa memperbanyak kode atau memberikan informasi yang lebih banyak lagi. Itu kan demikian. Nah, ini bisa kerjasama univ, peran, dan sebagainya. Ini bisa kita gunakan di dalam aplikasi laporan atau penelitian Anda di publikasi. Itu kan akan lebih bagus di sini. Edit, dan sebagainya bisa. Itu demikian. Apakah ada yang mau didiskusikan? Monggo silahkan. Saya buka. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya langsung aja ya. Atau ada pertanyaan di chat nggak? Sudah tidak, Bu. Oke. Jadi karena ini adalah pengalaman pertama, saya juga baru pernah lihat ini softwarenya, jadi menarik sebenarnya gitu ya. Cuman kan memang kita belum familiar aja gitu, berbeda dengan SPSS, Smart PLS. Kita sudah sering pakai gitu kan kalau yang kuantitatif gitu. Oke. Nggak ada pertanyaan nih. Maaf, Prof, tambahan, Prof. Ya, silakan tambahan, Mas. Jadi sebenarnya makanya saya di awal menyampaikan ya, walaupun basic seperti saya sendiri adalah ekonomi ya, tetapi saya pernah meneliti waktu itu adalah terkait dengan pasar ya. Terkait dengan pasar, yaitu kan berhubungan memang sangat berdekatan dengan beberapa teori manajemen, misalkan teori kepuasan dan sebagainya. Itu kadang kalau kita hanya bermodalkan data kuantitatif ya, berupa angka. Kalau buat saya itu jarang, kita hampir bisa dipastikan sedikit bias di datanya. Terlebih misalkan kita hanya menggunakan kuesioner rank 1 sampai 5 dan sebagainya kayak gitu. Kadang kurang mencerminkan. Tapi bila mana insya Allah kalau menggunakan demikian, kita akan lebih mendapatkan variansi data yang lebih spesifik sih menurut saya demikian. Iya. Ya, betul-betul. Jadi memang untuk penelitian kualitatif itu kan memang dia pendekatannya induktif ya. Biasanya kita menggali eksploratory, menggali informasi lebih dalam lagi gitu ya. Oke. Baik, sekedar informasi nanti rekamannya akan kita share di YouTube bagi yang tadi tidak sempat mengikuti dari awal ya. For those of you who didn't join from the beginning, we are also uploading the record of this workshop on YouTube. You can
download it from YouTube karena ada mahasiswa asing juga di sini. Oh, gitu. Oke, Sorry. iya. Baik, Oke. kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup ya Pak Andri ya, karena memang yang utama kalau workshop kayak gini itu adalah dicoba Kenalan. ya, Betul. dicoba dipraktekin gitu ya. Betul. Oke, ya, thank you for everyone. Thank you khususnya Pak Andri yang Yeah, thank you too. pagi ini berkenan berbagi dengan kita. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Paling nggak Amin. menambah wawasan kita bahwa ada tools lain, alat analisis lain yang bisa kita gunakan di dalam mengolah data untuk menggali informasi yang lebih dalam. Atas nama Pasca Sarjana, saya ucapkan terima kasih. Thank you for your participation, all guys. Ya, I hope we learn new thing from this workshop, and we can share the knowledge or we can practice it for ourselves. Karena untuk publikasi biasanya di data kualitatif itu pasti ditanyakan. Jadi nanti Anda method of analisisnya seperti apa, menggunakan software apa, seperti itu. Oke, Pak Andri, sekali lagi atas nama Pasca Sarjana, terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jangan lupa absen ya. Don't forget to fill in the attendance list untuk e-certificate untuk